Kan yang pertama, oke, ini direkam. Baik, yang pertama adalah simbol input atau output. Kalau input atau output, maka otomatis ini adalah simbol yang terkait nanti luaran dari proses, ya. Luaran dari proses. Luaran proses itu apa? Apakah kalian melakukan kegiatannya manual? Apakah kalian melakukan kegiatan berbasis komputer? Apakah kalian melakukan kegiatan berbasis online? Maka luarannya pun akan terdeteksi di sini. Jadi input atau luarannya apa? Simbol inputnya apa? Outputnya apa? Yang pertama adalah gambar seperti ini. Apa ini namanya? Ini adalah bentuk dokumen. Jadi sebuah dokumen atau laporan yang merupakan hasil dari contohnya tulisan tangan, cetakan komputer. Cetakan komputer itu hasil print out. Yang dokumen ini fungsinya adalah kegiatan yang bersifat entah manual, entah menggunakan komputer, tetapi ini kegiatannya adalah kalau luarannya ini atau outputnya ini adalah berbentuk hard file. Mohon perhatikan luarannya berbentuk hard file. Nanti kalau soft file beda lagi. Jadi kalau hard file itu bisa laporan, bisa hasil tulisan tangan, bisa hasil dalam bentuk dokumen atau arsip yang itu bentuknya hard file. Gitu ya. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Yang kemudian ini gambar dokumen, tapi karena ini ada 3, ini artinya adalah rangkap sebuah dokumen. Kalau ini 3, maka rangkapnya 3. Kalau rangkapnya 4, ya dokumennya sebanyak 4. Kalau rangkapnya 10, ya berarti sebanyak dokumennya 10. Jadi ini adalah rangkap sebuah dokumen hard file yang sebanyak berapa. Nah, biasanya rangkap ini lebih banyak kalau misalnya di suatu kegiatan di dinas atau di perbankan ya. Misalnya contohnya adalah untuk arsip simpan pinjam gitu. Arsip simpan pinjam, maka otomatis biasanya untuk kegiatan pengajuan formulir simpan pinjam itu dokumennya banyak. Setahu saya kayak di BRI itu ada 10 dokumen. Ada KTP, ada formulir, ada KK, ada apa gitu ya. Dan ada bukti pajak dan sebagainya. Nah, ini adalah kalau arsipnya 10 ya 10. Dan kemudian selanjutnya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian ini adalah simbol kalau kalian menjurnal atau buku besar. Jadi dalam bentuk luaran outputnya itu bukan dokumen seperti ini, tapi kalau ini dalam bentuk menjurnal atau memposting ke buku besar, gambarnya seperti ini. Memposting ke buku besar, menjurnal, kemudian dalam buku persediaan gitu ya. Kemudian kartu persediaan itu bentuknya seperti ini. Ini kalau di bidang simbol flowchart, kalau di bidang accounting ya. Kalau di bidang accounting seperti ini. Jadi jurnal, buku besar, buku persediaan, kemudian ada buku pembantu, terus kemudian misalnya dalam bentuk laporan keuangan, terus kemudian dalam bentuk ini kartu persediaan, bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya display. Display ini difungsikan adalah untuk menggambarkan informasi atau perangkat output online seperti terminal, monitor atau layar. Jadi kalau misalnya display bentuk ini ya, bentuknya seperti peluru. Ini adalah gambar atau display layar. Kalau misalnya kalian melihat atau kegiatan kalau misalnya kalian itu melihat layar komputer atau layar televisi atau layar bioskop gitu ya. Atau layar HP. Nah, ini yang kalau ini bentuknya seperti ini, display adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi perangkat output yang
itu menggambarkan terminal, monitor, atau layar. Kemudian pengetikan online. Ini pengetikan online kalau misalnya kegiatan kita berbasis online. Misalnya contohnya adalah kalian input Instagram, kalian ngetik di web, searching di web, kemudian kalian membalas WhatsApp gitu ya, membalas WhatsApp grup, kemudian atau membalas WhatsApp temennya. Kemudian atau kegiatan-kegiatan yang sering kalian lakukan kalau itu terkoneksi dengan internet. Ya, terkoneksi dengan internet. Maka gambarnya seperti ini. Bu, apakah harus terkoneksi internet? Kalau misalnya online kan ada dua ya, online secara global, eksternal. Kayak contohnya misalnya kalian kegiatan searching di apa namanya di Google, kemudian kalian WhatsApp, kemudian kalian cek Instagram, cek dan lain sebagainya ya. Itu maka eksternal. Kalau internal itu kalau online-nya itu antar dalam satu ruangan saja. Misalnya contohnya saya masternya gitu ya, nge-share apa gitu nanti di setiap komputer ada. Nah, biasanya itu sering terjadi kalau misalnya komputernya punya apa namanya? Punya master ya. Master komputer. Nah, itu nanti kalau misalnya di master komputer itu nanti itu di Dell, maka komputer lain juga ikut ke delete. Maka itu disebut online, tapi online-nya antar internal. Atau misalnya kalian ngeprint, tidak perlu pakai kabel, tapi pakai itu ya, itu bisa. Tidak harus kabel kita colokkan di dalam laptop, tapi kita bisa secara online antar internal komputer atau antar itu bisa ngeprint misalnya laptop kita di sini, kemudian printernya di sana, itu bisa. Itu namanya online antar internal. Kalau eksternal yaitu seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Maka simbolnya adalah gambar hampir persegi ya, ini agak miring. Ini tolong diperhatikan, ini masih sering salah sekali. Masih banyak yang sering salah. Kemudian yang selanjutnya adalah transmittal tape. Transmittal tape itu adalah digunakan untuk pengendalian dibandingkan dengan total yang dihasilkan komputer. Transmittal tape ini kontrol dibuat secara manual. Yang sebenarnya gini, transmittal tape ini digunakan kalau secara itunya contohnya adalah penggunaan mesin ketik gitu ya, mesin ketik manual tidak berbasis komputer. Nah itu outputnya seperti ini. Mesin ketik manual paham enggak? Yang seperti biasanya di kantor-kantor tuh ya, tidak pakai komputer, yang bunyinya kalau ketika kalian ketik tutsnya itu jedok 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 gitu. Itu ya, biasanya di kantor pos masih ada. Terus di dinas-dinas itu juga masih ada, masih banyak itu, atau di kelurahan gitu ya. Itu laptop masih mungkin masih beberapa yang dipakai, tapi masih pakai mesin ketik. Itu bisa pakai ini ya, pakai simbol ini. Tapi ini simbol-simbol yang jarang digunakan biasanya. Nah, yang selanjutnya adalah terminal atau komputer personal. Ini contohnya ini secara online kemudian disambungkan dengan display. Contohnya adalah layar LCD misalnya. Kalian tahu LCD kalau komputer kemudian dicolokkan dengan LCD kan nanti akan menampilkan layar gitu ya. Itu adalah terminal atau komputer personal. Artinya kita melakukan kegiatan ini ya, output yang dihasilkan kalau misalnya kita mengoperasikan apa kemudian akan tampak di layar, atau kita mengoperasikan apa ya seperti misalnya komputer dengan LCD gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa dipahami. Dari simbol input atau output ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah simbol proses.
Nah, ini perlu diperhatikan simbol proses yang ini sering dipakai ya. Simbol proses jika persegi panjang ya. Jika persegi panjang itu adalah pengolahan komputer. Jadi kalian menginput menggunakan media komputer, media laptop gitu ya. Kemudian ini adalah pengolahan komputer. Kemudian yang kedua, jadi pakai laptop, komputer, kemudian kalian apa ya namanya, yaitu ya menggunakan berbantuan komputer. Kemudian yang kedua, operasi manual. Operasi manual ini kegiatan yang dilakukan secara manual. Artinya tidak berbantuan apa-apa, tidak berbantuan komputer, tidak menggunakan bantuan apapun. Contohnya kalian mandi, kalian berjalan, kalian menulis secara manual gitu ya. Kemudian kalian makan, kalian sholat, kemudian kalian kegiatan-kegiatan keseharian yang dilakukan secara manual, maka ini sering dipakai. Jadi simbol proses ini sering dipakai oleh dalam penggambaran flowchart. Kalau kalian misalnya makan kan nggak mungkin pakai komputer, makan pakai berbasis komputer kayak apa gitu kan ya. Kemudian makan pakai nanti simbolnya ini online. Kemarin tuh ada dia ini apa namanya mandi tapi simbolnya ini, masa kamu mandinya berbasis online Mbak, saya bilang gitu. Dia langsung ketawa, oh iya ya Bu ya, tak mandi online terus dia jalan, saya bilang gitu. Kemarin itu ada yang sudah praktek ya, sudah praktek. Nanti saya juga ajarkan, nanti kalian bisa praktek di rumah. Terus minggu depan kita bahas. Jadi ini manual ya, kalian mandi, kalian makan, kalian tidur, itu adalah kegiatan berbasis manual. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi auxiliary. Operasi auxiliary ini itu adalah yang dijalankan suatu perangkat selain komputer. Contohnya adalah yang dia itu berbantuan komputer. Misalnya kalian ngeprint pakai mesin print, kalian menggesek kartu gitu ya, pakai kartu gesek, pakai gesekan itu ya, kartu gesek itu loh. Kemudian pakai mesin ATM, kemudian pakai mesin fotokopi. Nah, itu adalah kegiatan pemrosesan yang menggunakan suatu perangkat selain komputer. Jadi printer, mesin fotokopi, kemudian mesin gesek gitu ya. Nah, itu adalah operasi auxiliary. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai jumbo dengan gambar persegi panjang. Kalau nanti print out itu adalah gambar persegi ya, gambar persegi ini lebih ke modelnya seperti kubus. Kalau yang ini persegi panjang. Ya. Yang selanjutnya adalah operasi pengetikan offline. Jadi menggunakan pengetikan online seperti cash register. Jadi pengetikan ini digunakan kalau misalnya kalian mengetik secara ini. Jadi kalau kalian ngetik manual, itu nanti hasil outputnya adalah transmittal tape ini. Ya. Kalau kalian mengetik menggunakan komputer dan ngeprint, maka hasil hardnya seperti ini, dokumennya. Tapi kalau kalian ngetik manual itu adalah ngetik pakai mesin ketik itu ya, mesin ketik apa bukan berbasis komputer, maka nanti hasil outputnya adalah transmittal tape ini. Itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, ini adalah pengetikan online seperti cash register atau pengetikan offline yang biasanya itu loh Cah, yang di Indomaret pakai itu apa yang namanya yang untuk nota itu loh Cah. Paham? Yang biasanya untuk nota cash register kan itu namanya. Yang untuk nota-nota di Indomaret, di Alfa gitu ya. Itu dia pakai komputer tapi dia itunya kan ada cash registernya kan ada juga di sini. Nah, itu juga bisa. Atau mengetik offline pakai mesin ketik. Kemudian simbol simpanan. Simbol simpanan ini adalah kalau setelah kegiatan kita keluar output, kemudian mengarsipnya seperti apa. Intinya seperti itu.
Jadi simpanan ini adalah cara kita mengarsip suatu dokumen kita. Entah itu dokumen yang kita lakukan secara online, ataukah dokumen yang kita lakukan secara offline. Jadi kalau misalnya simpanan ini adalah ini, bentuknya ini adalah disk magnetik, ini adalah file yang bentuk database atau masternya. Jadi kalau misalnya kalian itu pakai disknya di laptop, itu kan mesti ada master di laptop ya. Jadi master file itu bisa pakai ini. Misalnya nanti kalian install Visio, pasti ada file masternya ya. Maka file masternya adalah seperti ini gambarnya. Atau yang kedua adalah hard disk internal. Hard disk internal yang ada di laptop atau komputer kita. Itu juga termasuk disk magnetik atau database yang ada di komputer kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, simpanan itu adalah tape magnetik. Tape magnetik itu bisa jadi contohnya seperti hasil dari mesin ketik. Yang kedua di sini seperti CD-ROM. CD-ROM paham? CD ya, yang bentuknya bulat. Tahu CD enggak? Bukan CD itu bukan celana dalam loh ya. CD-ROM. Ya, ini adalah tape magnetik yang biasanya menggambarkan CD-ROM juga ini ya. Misalnya kalian menyimpan data melalui CD-ROM, maka gambarnya seperti ini. Kemudian kaset juga gambarnya seperti ini. Ini adalah tape magnetik yang atau zaman dulu itu ada kaset gitu ya, kaset lagu, nyimpen rekaman itu gambarnya seperti ini. Nah kemudian disket. Kalau kalian tahu, mungkin ibu-ibunya atau bapak-bapaknya dulu itu mungkin namanya bukan flash disk tapi disket. Disket itu gambarnya adalah gambarnya persegi ya, kotak besar yang biasanya itu ada di komputer yang zaman dulu itu komputer tabung, bukan yang layar datar seperti sekarang, tapi adalah komputer tabung. Nah, biasanya kalau dulu zaman saya dulu itu masih skripsi, kalau sudah tesis saya sudah pakai flash disk. Kalau skripsi zaman dulu saya masih pakai disket. Karena zaman dulu flash disk masih belum ada. Jadi disket ini kapasitasnya kecil sekali, maksimum cuma 2 giga saja. Maksimal cuma 2 giga saja untuk penyimpanannya. Jadi kapasitasnya sedikit sekali. Jadi kalau misalnya nulis skripsi gitu ya, saya bisa disketnya sampai 10 kalau enggak salah dulu itu saya nyimpennya. Disketnya sampai 10. Nah, di sini biasanya ada di komputer-komputer yang layarnya cembung itu masih ada. Kalau sekarang disket sudah tidak ada ya, tapi kalau kalian pengen tahu bentuknya, kalian bisa searching di internet. Disket gitu, bentuknya kayak gimana sih dulu? Ini adalah pengganti kalau zaman dulu sekarang flash disk, kalau zaman dulu disket namanya. Kalau sekarang flash disk ya. Nah, kalau yang ini penyimpanan online. Penyimpanan online ini jika dilakukan misalnya berbasis online atau bisa dilakukan penyimpanan ini dipakai kalau kita menggunakan hard disk eksternal. Kalau ini internal, kalau ini eksternal, misalnya hard disk eksternal, kemudian flash disk gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk simbol penyimpanan seperti itu. Jadi pakai flash disk, pakai hard disk eksternal. Kalau internal ini ya pakai database ini ya. Kalau internal ini, eksternal ini. Kalau internal ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini untuk tanda panahnya kelihatan enggak, Cah? Saya menunjukkan ini. Saya tunjukkan, ini tanda panah yang saya tunjukkan gini kelihatan enggak? Kelihatan. Oh ya, sudah. Baik. Kemudian selanjutnya, ini sudah ya penyimpanan online.
Kemudian arsip. Arsip ini kalau segitiga ke bawah, ini digunakan yang bentuknya segitiga ini jika kalian melakukan kegiatan yang sifatnya hard file. Kalau ini semuanya kalau ini sifatnya soft file semua. Dari atas bawah ini soft file semua aja. Kalau ini sifatnya mengarsip secara atau menyimpan secara hard dalam bentuk hard. Misalnya adalah menyimpan dokumen buku, menyimpan dokumen laporan, menyimpan dokumen proposal, menyimpan hasil catatan, gitu ya, catatan mungkin catatan kuliah, itu adalah arsipnya seperti ini, arsip dokumen yang kita lakukan pengerjaannya secara manual. Nah ini nyambungnya adalah dokumennya. Bentar. Kalau ini nyambungnya adalah di simbol yang ini. Jadi simbol outputnya dokumen bentuknya seperti ini, ya. Nah nanti menyimpannya adalah bentuknya seperti ini, mengarsipnya, gitu ya. Nah tolong perhatikan, kalau segitiganya mengerucut ke bawah, itu adalah penyimpanannya berbasis sementara. Sementara itu bagaimana Bu? Maksimal 1 tahun dia sudah menggunakan lagi atau diolah kembali. Misalnya contohnya adalah menyimpan data akuntansi gitu ya. Nanti kan ketika di akhir tahun kan kalian buat laporan keuangan, maka otomatis arsipnya jelas arsip sementara, bukan arsip permanen. Kalau arsip permanen itu adalah segitiga pengerucutnya ini adalah ke atas. Jadi bentuknya seperti ini, ya, bentuknya segitiganya ke atas, gitu ya. Jadi segitiganya ke atas. Kalau segitiganya ke atas itu adalah arsip permanen, artinya bahwa minimal dalam 1 tahun, minimal dalam setahun atau setahun ke atas dia baru membuka. Paling enggak 5 tahun dia baru membuka. Nah itu dibilang arsip permanen. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, maka arsip sementara. Nah, jangan lupa dituliskan arsipnya ini, apakah berdasarkan nomor. Kalau berdasarkan nomor, maka bawahnya ini ditulis N, di dalamnya N. Ya, kalau berdasarkan nomor. Kalau berdasarkan urut abjad, maka ditulis A. Kalau berdasarkan tanggal, ditulis P. Jadi arsip ini harus dikasih abjad T, A, atau N. Kalau N, oh ini arsipnya berdasarkan nomor. Kalau T, oh arsipnya berdasarkan tanggal, gitu ya. Mungkin dokumen faktur, dokumen nota, gitu ya, atau dokumen kwitansi. Nah itu kan ada nomor, ada tanggal. Nah itu silakan apakah berdasarkan nomor, berdasarkan tanggal. Nah, silakan dituliskan di tengahnya segitiga ini, T atau N. Kalau A itu adalah abjad. Kok ada toh Bu arsip berdasarkan abjad? Kan ada. Kayak misalnya contohnya kamus itu kan berdasarkan abjad ya, arsip A, B, C, D, E. Atau di arsip di perpustakaan itu kan berdasarkan berdasarkan nama penciptanya ya, atau nama karyanya. Misalnya katakanlah tulisan buku saya Uli Kusumane Asmoro, maka nanti di arsip di perpustakaan itu AS gitu. Dia berdasarkan abjad AS, kemudian atau berdasarkan abjad A, B, C, D, E, biasanya seperti itu. Kalau di perpustakaan ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Terkait simbol proses dan simpanan? Ada yang mau ditanyakan? Yang belum dipahami? Belum, Bu. Baik, kalau belum, selanjutnya simbol alur dan simbol lain. Mau diperhatikan. Nah, ini adalah simbol alur, di mana sering nanti kalian akan jumpai. Seperti ini adalah arus dokumen atau proses. Yang simbolnya adalah selalu menghubungkan antara
aliran antara kegiatan, ya proses kegiatan dengan input atau output, sama nanti menyimpan itu pasti menghubungkan yang nanti ini yang menghubungkan atau arus dokumennya. Ini yang nanti menghubungkan antara kegiatan kita dengan outputnya. Ini yang menghubungkan. Kemudian yang ini titik-titik ya, titik-titik tanda panah itu arus data atau informasi yang digunakan untuk menunjukkan keterangan. Jadi misalnya contohnya kalian itu pergi ke kampus, itu kan melakukan kegiatan ya, gambarnya trapesium gitu ya. Nah itu nanti ada titik-titiknya di samping itu adalah pergi ke kampus menggunakan sepeda motor. Nah itu adalah ada simbol informasi seperti ini. Ini adalah simbol informasi. Kalau yang ini link komunikasi yang gambarnya seperti panah, bukan panah ya, ini bengkok ya, panah bengkok atau seperti listrik gitu ya. Link komunikasi ini kalau kalian melakukan kegiatan ataupun link komunikasi, kalau misalnya menelepon, kemudian kita melakukan kegiatan apa namanya saling ini loh, kegiatan kayak jarak jauh gitu ya. Nah, seperti itu. Menelepon, kemudian kita bercakap-cakap melalui media apa namanya? Kalau zaman dulu interlokal ya, apa ya namanya? Kalau interlokal itu apa? Telepon jarak jauh gitu ya, telepon antara dua daerah. Nah, itu ini adalah link komunikasi. Atau dari lokasi satu ke lokasi lain. Nah, itu ya contohnya telepon itu tadi. Kemudian ini adalah penghubung pada halaman yang sama. Ini sering kita akan jumpai. Ini namanya konektor, biasanya saya menyebutkan. Konektor ini adalah jika penghubungnya di halaman yang sama. Kalau kalian belum pindah halaman, dan ini masuknya dia masuk ke bagian yang lain, misalnya katakanlah kalian melakukan kegiatan di rumah kemudian berganti di kampus gitu ya, maka otomatis dia masuk ke bagian lain. Nah, untuk menghubungkan ke bagian lain maka perlu konektor ini. Nanti saya berikan contohnya ya. Nah, selanjutnya penghubung pada halaman berbeda. Ini kalau misalnya satu halaman tidak cukup dan kalian harus berganti ke halaman lain atau di kertas yang lain, maka konektornya adalah gambarnya persegi seperti ini. Segi 5 ini ya. Nah, ini kalau halaman berbeda. Ini sama. Ini sama-sama konektor. Tapi kalau yang bulat itu di halamannya sama, kalau persegi 5 ini kalau halaman berbeda. Selanjutnya adalah terminal. Gambarnya adalah seperti lonjong ini ya, bulat lonjong. Ini digunakan kalau kita mengawali sama mengakhiri. Jadi mengawali kegiatan sama mengakhiri kegiatan. Jadi kalau mengawali ya berarti mulai, kalau mengakhiri ya nanti selesai tulisannya ya. Seperti itu. Kalau yang gambar seperti layang-layang, ya persegi seperti ini, seperti layang-layang atau apa ini belah ketupat. Ini adalah keputusan. Jadi kalau kalian melakukan kegiatan misalnya itu perlu adanya suatu keputusan ya dan tidak, maka otomatis kalian harus melakukan ini, gambar seperti ini. Keputusan ini kalau ya nanti bisa diteruskan ke bawah, kalau tidak nanti kembali ke atas. Gitu ya. Kalau iya nanti diteruskan ke bawah, kalau tidak akan kembali ke atas. Ini keputusan seperti misalnya contohnya kalian harus merekap sudah betul ataukah tidak, maka ini gambarnya keputusan. Kalau sudah ya, ini maka sudah betul gitu ya, sudah cross check betul, maka ke bawah dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kalau tidak, maka dia harus meng-cross check kembali. Atau menghitung uang. Menghitung uang kan kadang keliru, kadang salah, kadang betul kan gitu ya. Maka otomatis harus ada gambar keputusan. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya anotasi. Anotasi ini digunakan kalau untuk menambahkan keterangan. Nah, ini biasanya nyambungnya juga ini. Ya. Ini nyambungnya dengan ini.
Jadi kalau ini titik-titik, nanti ininya ada harus informasi keterangan. Misalnya tadi naik sepeda motor gitu ditulis pakai sepeda motor. Itu adalah untuk keterangan. Keterangannya nanti ditulis di bawah, di dalamnya gini. Nah, dari sini mohon dihafal ya. Ini adalah simbol-simbol khusus yang sering dipakai dalam menggambarkan flowchart. Nah, biasanya sering dipakai nanti kalian untuk membuat laporan PKL. Sampai di sini dari keseluruhan ada yang ingin ditanyakan? Ataukah suara saya tidak terdengar jelas karena hujan kebetulan ya di tempat saya? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, ada. Yang contohnya yang anotasi itu gimana, Bu? Yang ada tulisannya yang di dalamnya. Oh iya, ini ya. Oke, Ya. saya berikan contohnya langsung aja ya. Bentar, stop share dulu. Bentar, ini saya masih loading membuka Word. Ini sementara saya pakai Word dulu, karena kebanyakan kalian masih belum menginstal Visio. Nanti kalau sudah install Visio, nanti baru saya ajarkan menggunakan Visio. Ini saya masih pakai Word dulu. Biasanya ada flowchart ya di fasilitas Word-nya itu juga ada flowchart, tapi terbatas. Nah, mudahnya dengan penggunaan Visio adalah biasanya Visio itu sudah tertata ya. Jadi ada garis-garisnya sudah tertata, jadi lebih mudah nanti kalian dalam menggambarkan flowchart. Kalau ini sementara nanti terkait tugas kalian kerjakan, kalian menggunakan Word saja dulu, pakai MS Word. Nanti ini tugasnya contohnya ini. Izinkan saya share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya menggunakan shift ya. Silakan nanti contohnya kalian menggunakan shift. Misalnya ini kegiatan, ini saya bagi dua ya, saya bagi dua tabel. Ini kenapa kok pakai ini? Ini misalnya saya melakukan kegiatan ini di rumah. Ya. Ini di kampus. Kenapa saya perlu memisahkan ini? Nanti kalian akan tahu fungsinya. Nanti kalau di dalam Visio itu sudah ada ya, ada apa namanya garis-garis seperti ini. Jadi kalian mudah. Nah, yang pertama nanti adalah tugasnya kalian kerjakan.
minggu depan kita presentasikan. Tugasnya kalian tolong membuat flowchart kegiatan kalian dalam sehari, terserah hari apa, mulai dari bangun tidur sampai selesai. Sampai kalian melakukan kegiatan selesai setelah kalian tidur lagi gitu ya, sampai tidur malam lagi. Jadi mulai pagi kalian bangun tidur sampai kegiatannya kalian tidur lagi. Sampai malam. Itu ya, kalian buat flowchart. Nah, ini saya contohkan. Ini saya kenapa kok kegiatan sehari-hari dulu, biar mempermudah kalian untuk prakteknya. Yang pertama ini ya, pakai flowchart ini. Yang pertama kita menggunakan ini karena memulai. Oh, sebentar. Karena memulai, maka otomatis kita menggunakan tadi ya, ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri. Kita tuliskan mulai. Saya pengen cerita kegiatan saya sehari ini ya. Saya pengen cerita kegiatan saya sehari ini. Mulai. Kemudian setelah itu dihubungkan dengan garis penghubung. Ini tadi ya. Garis penghubungnya ini. Nah, makanya ini sering ada. Kemudian karena saya melakukan kegiatan bangun tidur, kemudian ngapain itu adalah kegiatan manual. Ya, kegiatan manual bangun tidur, saya ngapain ini bangun tidur ya. Nah, ini kegiatan manual bentuknya trapesium. Kencang ini. Bangun tidur. Nanti silakan kalau kalian dirapikan ya, ini karena contoh, masih contoh. Ya wes, ini wes. Jadi agak terlalu lama kalau misalnya saya benar-benar. Kemudian setelah itu, ini saya copy aja. Setelah bangun tidur, saya mandi, terus sholat ya. Mandi, terus saya menggunakan keterangan karena mungkin saja ada yang laki-laki ya. Yang laki-laki mungkin sholat pakai apa? Pakai mukena misalnya. Saya ngasih keterangan. Pakai ini, maka ada gambar yang terputus. Kalau di sini kebetulan tidak ada. Kalau di Visio ada gambar yang agak terputus itu ada ya. Ini sebenarnya ada titik-titik. Bentar. Ini maka saya pakai manual aja. Ya. Contohnya adalah pakai mukena. Mukena. Itu ya. Nah, ini harus titik-titik karena ini adalah sumber informasi. Saya memberikan informasi yang tadi. Informasi, maka ininya harus titik-titik. Nanti kalau di rumah silahkan mencoba ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Setelah sholat, mungkin saya baca WhatsApp gitu ya. Karena saya membaca WhatsApp,
maka gambarnya adalah miring. Tanya langsung ini ya, karena ini output miring, langsung miring begini. Karena ini online, maka saya bilang membaca WhatsApp. Namanya gitu. Nah, selanjutnya saya siap-siap untuk pergi ke kampus misalnya. Siap-siap pergi ke kampus. Siap-siap ke kampus. Mungkin kalau naik sepeda motor, misalnya katakanlah gitu ya, siap-siap ke kampus naik sepeda motor, misalnya gitu, ya nanti dikasih keterangan seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya kemudian ke kampus, katakanlah saya mau langsung ke kampus saja, dan untuk mempersingkat waktu di sini, maka di sini harus ada konektor. Konektornya apa? Bulat karena masih dalam satu halaman. Ya, bulat. Nomor 1, karena kita mulai kegiatannya adalah diawali dengan nomor 1 di sini. Kita pindah halamannya nomor 1. Nah, kemudian di nomor 1 ini kita copy, kita kembalikan ke sini. Paste. Bentar. Paste. Mohon maaf ya kalau agak lama. Nanti bedanya kalau pakai tisu lebih cepat ya. Mohon maaf suara saya terputus-putus. Ini kok agak internet. Copy. Nah, ini saya lanjutkan di atas. Di sini paste. Wis. Tarik ke atas ya. Memang harus selatan, Cah. Ini kalian saya ajari untuk seni rupa ya, melukis. Tapi melukisnya melukis pelocat. Jadi tapi ini otomatis kalian nanti membuat ini pasti ketika laporan PKL. Nggak mungkin nggak. Ya. Kemudian nah, kemudian setelah itu saya ke kampus ngapain? Misalnya contohnya mengajar karena jam 7 saya langsung sampai kampus ya, sampai kampus. Sampai kampus misalnya parkir atau apa, terus langsung contohnya mengajar. Kalian bisa kok buat ini dulu baru nanti tanda panahnya terakhir enggak apa-apa. Ya. Kemudian apa namanya? Mengajar melalui Zoom ya. Oh, mohon maaf, mengajar melalui Zoom kan berarti menggunakan media online. Maka pakai ini ya. Mengajar menggunakan Zoom. Ya. Nah, kemudian setelah itu, nanti garis-garisnya terakhir ya, setelah selesai, contohnya selesai, kemudian saya selesai, katakanlah saya pulang, gitu ya. Pulang, selesai. Kalau misalnya nanti kalian ke rumah lagi, maka otomatis karena ini halamannya sudah beda, kalian pakai simbolnya seperti ini.
Nah, simbolnya seperti ini ya. Konektornya bukan ini, tapi simbolnya ini untuk halaman yang berbeda. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk selesainya, ulang, kemudian selesai. Kalau selesai, saya ini untuk mengakhiri ya. Selesai. Nah, kebetulan di sini tidak ada mengarsip, tidak ada dokumen yang saya perlu print, tidak ada dokumen yang perlu saya simpan, berarti enggak perlu. Tapi nanti suatu saat kalian pasti menggunakan dokumen itu. Bentar, ini ya. Seperti ini. Ya, saya merapikan saja. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan apa, Mbak? Itu, Bu. Kan itu sholatnya kan ada 5 waktu, Bu. Ya. Itu ditulis 5 kali atau cuma sekali saja, Bu? Sholatnya 5. Ini sholat kan sholat waktu subuh toh Mbak. Sholat subuh gitu. Kalau nanti Mbaknya membuat sampai akhir, sampai malam, itu kan berarti nanti kegiatan waktu duhur, sholat duhur gitu. Sampai maghrib, isya, ya sholat maghrib, sholat isya. Ini saya mencontohkan dalam satu bagian gini aja dulu. Nanti kalau saya membuat sampai akhir kan nanti lama. Maksudnya lama itu kalian nanti nunggunya sampai bengong. Maksudnya di sini kalian, saya ingin kalian cuma memahami dari ini loh cara pengerjaan simbol gitu. Untuk selanjutnya coba nanti di rumah dikerjakan. Kalau di rumah kan nanti kalian bisa ngerjakan sampai kalau belum selesai bisa dilanjut besok kan seperti itu. Jadi kalian tolong membuat flowchart mulai kalian bangun tidur pagi sampai tidur malam. Gitu ya. Jadi kegiatannya apa? Misalnya kuliah, pergi ke kampus, terus apa ya, gambarkan flowchart itu. Jadi dari flowchart ini secara otomatis kalian itu cerita sebenarnya, tapi digambar. Gitu loh. Jadi saya ini itu mengajar kalian itu seni rupa ya, seni rupa flowchart istilahnya gitu. Jadi mulai bangun tidur, mandi. Kalau ini sholat saya bilangnya sholat subuh ya. Mohon maaf mungkin tidak saya tulis. Mandi, sholat subuh, kemudian saya WhatsApp-an, kemudian siap-siap ke kampus. Karena saya mengajar pagi, jam 6:30 saya sudah harus berangkat, jam 1. Jam 1 sampai kampus, setelah sampai kampus saya langsung mengajar, mungkin siap-siap dan sebagainya, tidak saya anukan di sini ya, mengajar menggunakan Zoom. Setelah itu selesai, mungkin ada kegiatan lain sebenarnya saya ngeprint, saya apa, itu sebenarnya ada. Saya pulang langsung selesai. Kalau saya ngeprint kemudian dokumen saya arsip itu sebenarnya ada. Jadi ini agak ngaheng-ngaheng ini laptop saya. Ini contohnya misalnya saya turunkan ke bawah ya. Saya ngeprint misalnya, saya input komputer. Kan laptop saya agak ngeheng ini. Nah, mungkin sinyalnya yang agak kurang. Oke. Misalnya print gitu ya. Kalau print input komputer dulu, misalnya saya ngerjakan tugas itu pakai komputer. Setelah mengajar Zoom, saya ngerjakan tugas. Ini ya. Kerjakan tugas, contohnya di sini. Mengerjakan tugas. Terus kemudian saya print out.
Saya print out. Saya pakai persegi ya. Kalau persegi ini tinggal dikecilkan saja. Sama pakai ini, cuma saya mengecil kotakannya, saya kotak kecil. Tugasnya saya print out. Karena menggunakan berbantuan selain komputer ya, atau cetak gitu ya. Cetak. Kenapa kok? Ini cetak gitu ya. Ditulisin nanti kalau kalian di rumah bisa ditulis ya di sini cetak atau print out. Kemudian selanjutnya ada dokumen yang saya hasil dokumennya yang saya cetak. Ada dokumen yang saya cetak yaitu ini tadi keluarannya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini dokumennya ya. Ini dokumen yang saya cetak. Misalnya dokumen tugas. Tuh. Nah, kemudian ini tinggal dirapikan. Selesai. Nah, kemudian dokumen tugasnya saya arsip, maka otomatis saya harus mengarsip sementara kalau saya arsipnya, karena nanti digunakan untuk saya serahkan, untuk saya mintakan tanda tangan. Maka kita nyari yang kayak ini ya, yang ini segitiga ke bawah. Di situ di arsipnya berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal. T. Ya, ini kecil aja. Kalau arsip ini biasanya ini kecil ya, nggak usah besar-besar. Nah, seperti ini. Ini nanti silakan diluruskan ya, karena saya nanti meluruskan agak lama. Nah, itu selesai. Mohon maaf ini agak menceng-menceng ya. Nanti kalian silahkan meluruskan, maksudnya tugas kalian nanti diperbaiki untuk kalian ya. Nanti diperbaiki. Mohon maaf. Karena ini arsipnya harus di sini, maka arahnya ke sini. Mohon maaf. Arahnya ke sini. Arahnya ke sini ya. Ini untuk memisahkan antara kegiatan dengan dokumen arsip ya. Mohon maaf ini agak ngehang laptop saya, jadi mungkin agak lama. Seperti ini. Terus kemudian selesai. Itu ya. Selesainya dikasih itu. Dikasih tanda. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau bikin flowchart itu harus ada tabelnya ya, Bu ya? Fungsinya tabel ini sebenarnya untuk memisahkan perbagian ini loh, Mbak, rumah, kampus gitu.
Tapi kalau misalnya di rumah itu kegiatannya banyak dan kemudian kamu jadikan satu di sini, silahkan nanti di kampusnya di bawah sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya nanti otomatis sebenarnya Mbak, ketika nanti dibuat visio itu pasti ada tabel-tabelnya ini. Itu mesti ada. Karena untuk memisahkan perbagian. Tapi kalau dalam satu halaman ini adalah masih di rumah atau bagiannya masih sama, ya nggak masalah, nggak harus dipisahkan. Nanti di kampusnya di bawah gitu ya. Nah perlu diingat kalau misalnya masih dalam satu bagian dan ini nanti nggak cukup, kemudian kalian pindah ke sini, tapi masih dalam bagian yang sama, nggak pindah ke bagian lain, maka kalian masih menggunakan menggunakan bagan alur ini, tapi bukan menggunakan konektor. Satu contoh seperti ini. Satu contoh ya. Contohnya adalah ini saya geser ya. Ini mohon maaf kalau nanti kalau misalnya ini bukan siap-siap ke kampus, misalnya ini tidak cukup contohnya ya. Tidak cukup. Maka otomatis kalau dalam satu bagian yang yang sama, maka tinggal aja ini nanti kalian membuatnya dibuat alur seperti ini. Ini masih dalam satu bagian loh ya. Nah, kemudian misalnya saya mau naikkan ke atas. Ini saya mau buat misalnya dalam satu bagian di rumah gitu ya. Maka misalnya contohnya ini saya membuat kegiatan di kampus biar cukup, misalnya contohnya naik sepeda motor. Maaf, ini agak ngehem. Naik sepeda motor gitu ya. Nah, nanti direpotkan dulu ya. Naik sepeda motor. Naik sepeda motor misalnya. Itu ya, naik sepeda motor, kemudian baru konektor misalnya. Nah, ini kan masih dalam satu bagian tuh, Cang. Maka kalau dalam satu bagian konektornya adalah alurnya seperti ini. Tapi kalau sudah beda bagian harus pakai konektor. Bisa dipahami sampai ini? Bisa, Bu. Nanti bisa kalian contohkan ya. Maksudnya nanti kita bahas bareng-bareng, nanti saya tunjuk. Jadi setiap orang harus berbeda kegiatannya. Jelas kalian bangun tidur sampai setelah itu tidur kan setiap orang beda-beda ya. Maka otomatis tidak boleh sama. Jadi tugas untuk minggu depan saya minta kalian membuat kegiatan kalian sehari-hari. Sehari-hari itu artinya dalam hari itu, mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali, artinya dalam satu hari itu. Misalnya mulai dari bangun tidur kalian ngapain, kemudian kalian melakukan kegiatan, terserah kalian. Tapi gambarkan flowchart gitu. Kalian gambarkan melalui flowchart. Gitu ya. Ini mohon maaf ini agak amburadul yang sebelah sini karena tadi saya geser. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa sekali, Bu. Ya. Baik, mungkin kalau ada mau ditanyakan lagi, Cah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Ini baik, kalau gimana? Ini tugasnya dikumpulkan atau tidak? Tugasnya nanti dikumpulkan setelah presentasi. Ya, kita presentasi dulu. Nanti silakan, nanti tugasnya dikumpulkan, tetap dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan,
nanti presentasi. Nah, jadi nanti silakan dikerjakan sebelum, entah nanti saya minta ngumpulkan sebelum sebelum presentasi ataukah setelah presentasi. Jadi kalian harus pas jadwalnya kalian sudah siap untuk flowchart-nya. Silakan pakai Word dulu kalau misalnya visionya masih belum. Gitu ya, sembari kalian mendownload menginstal Visio, kalian ngerjakan tugas pakai Word dulu. Seperti itu ya. Nggih, Bu. Baik. Jumlah mahasiswanya total 29 ya? 27, Bu. Oh iya, dan 27, mohon maaf. Oke, baik, semuanya hadir. Ini saya panggil satu persatu dulu ya. Ini saya absen. Atau on kamera semuanya. Saya minta tolong on kamera biar lebih cepat, saya screenshot aja. Maaf ya, ada back sound di belakang saya. Mohon maaf saya off-kan. Mas Nova sama Mbak Okta, saya tadi ngomong dari tadi ternyata saya mute. Mas Nova dan Mbak Okta monggo di on-kan kameranya. Okta masih terkendala sinyal, Bu. Oh, Nova masih di jalan. Oke, sekarang saya screenshot ya. Oke, terima kasih sudah saya screenshot. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Jaga kesehatan selalu. Ini materi saya terakhir ya, maksudnya kalian sudah tidak ada kuliah lagi loh. Masih ada? Ya. Masih ada? Sudah tidak ada, Bu. Oh, sudah tidak ada. Ya sudah, silakan kalian bisa istirahat. Karena kalian satu hari sudah kuliah dari pagi mungkin ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon mungkin nanti segera dikerjakan tugas untuk membuat flowchart-nya. Nanti minggu depan kita bisa presentasi. Saya tunjuk secara acak. Tidak usah malu, maksudnya tidak usah malu. Nanti ketahuan kegiatan sehari-harinya seperti apa, tidak usah malu. Yang saya cermati adalah nanti bukan kegiatan sehari-hari kalian, tapi adalah cara kalian mengimplementasikan gambar flowchart-nya seperti apa. Karena nanti banyak sekali, walaupun kakak tingkat itu masih banyak yang keliru-keliru cara mengimplementasikan flowchart. Jadi saya harapkan di kelas kalian nanti lebih bisa prepare ya ketika nanti PKL. Terima kasih. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live ya. Iya, Bu.